Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 457 Dewi Seruling. Di alun-alun, banyak mata terfokus pada Cu Chen, melihat seruling bambu di tangan Cu Chen. Keluarga Bai mengambil harta karun toko, senjata ajaib Jenderal Qin yang tiada taraf. Tetapi Cu Chen benar-benar menggunakan seruling bambu untuk menghadapinya. Semua penonton terkejut. Dari sudut pandang bermain piano, apa perbedaan antara menggunakan suara seruling bambu untuk melawan Jenderal Qin Lang dan memukul batu dengan telur? Zhong Xiuqing mengerutkan kening, ini hanya omong kosong. Menggunakan seruling bambu untuk melawan Jenderal Qin, tindakan sembrono seperti itu hanyalah penghinaan terhadap Qin. Jangan mengatakan sesuatu yang terlalu mutlak, Huangfu Yuanjing berkata. Seruling bambu juga termasuk dalam kategori bermain piano. Selama Cu Chen menyukainya, dia bisa menggunakan alat musik apapun. Jadi apa gunanya menghina? Cu Chen yang paling saya kuasai adalah musik seruling. Zhong Xiuqing tidak menjawab panggilan itu. Bagaimanapun, senioritas Huangfu Yuanjing lebih tinggi darinya. Tetapi di mata Zhong Xiuqing, Cu Chen pasti akan kalah. Akibat menghina Jenderal Qin dengan seruling bambu adalah kekalahan telak dari Jenderal Qin. Cu Chen benar-benar mengejutkan orang kali ini, Hu Liong berkata. Namun, berdasarkan penampilan Cu Chen dalam lukisan dan kaligrafi, saya tidak dapat membuat kesimpulan untuk saat ini. Zhang Xi mengangguk dan bahkan berkata dengan nada bercanda, jika Cu Chen memecahkan harpa sang jenderal dengan seruling bambunya, maka itu akan menjadi cerita yang bagus. Zhong Xiuqing tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Ini sama sekali tidak mungkin. Saya terbiasa berbicara dengan cepat. Jika itu benar-benar jenderal yang memainkan piano dengan seruling bambu, Bai Qisheng tidak perlu mengambil tindakan. Ada seorang junior di keluarga Bai bernama Bai Mu yang berdiri di samping yang di platform tinggi pasti bisa mengalahkan Cu Chen. Dalam hal ini, Zhong Xiuqing sangat bertekad dan percaya diri. Visi Anda sendiri tidak salah lagi. Di platform tinggi, Bai Mu juga mengangkat alisnya, lalu mencibir dan berkata, saya baru saja memperkenalkan Jenderal Qin kepada penonton. Adapun seruling bambu Cu Chen, saya memaafkan penglihatan saya yang buruk. Tetapi saya tidak tahu apa seruling bambu ini memilikinya. Jika ada sesuatu yang istimewa tentangnya, mengapa Anda tidak meminta Cu Chen untuk memperkenalkannya secara pribadi? Suara Bai Mu menyebar ke seluruh penonton. Song Qiyu mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Apa maksudnya? Apakah dia sengaja ingin mempermalukan saudara iparnya? Xia Bei juga tidak senang saudara Chen dapat menggunakan apapun yang dia suka. Mengapa dia harus meremehkannya? Banyak mata memandang seruling bambu di tangan Cu Chen. Seruling bambu itu sendiri berwarna hijau dan transparan, alami, dan panjangnya hampir 1 meter. Saat ini, jari-jari Cu Chen melambai, dan seruling bambu berputar di antara 5 jari Cu Chen, memancarkan suasana yang agak lincah juga terkenal. Bernama Dewi Seruling itu ditempa oleh tuanku, Nangong Yun, Dewi Seni Bela Diri Tiongkok kuno. Setelah 1 jam kerja keras, seruling itu diambil dari Danau Song yang indah. Ini akan menjadi pusaka keluargaku masa depan dan tak ternilai harganya.
Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. Singkatnya, ini adalah seruling bambu yang ditebang oleh tuanku di tepi danau dan pembuatannya membutuhkan waktu 1 jam. Saya setuju dengan Chu Chen. Seruling yang dibuat oleh saudara perempuan peri benar-benar tak ternilai harganya. Menantikan tabrakan antara Dewi Seruling dan Jenderal Qin. Awalnya saya tidak optimis tentang Chu Chen, tapi sekarang setelah saudari peri mengambil tindakan, Chu Chen pasti akan menang. Chu Chen sekali lagi merasakan status saudara perempuan peri di hati orang-orang. Baimu memiliki wajah cemberut dan tidak berbicara lagi, tetapi hanya menyingkir. Seruling Dewi bertabrakan dengan harpa sang jenderal. Baimu bisa memikirkan hasilnya dengan jari kakinya. Bai Qisheng duduk di depan Jenderal Qin, memandang Chu Chen, dan berkata dengan anggun, "Tolong." Chu Chen juga melambaikan tangannya, "Tuan Bai, tolong." Tangan Bai Qisheng dengan lembut mendarat di senarnya. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun Chu Chen selalu memperkenalkan seruling Dewi dengan sedikit ejekan, semua orang juga merasa percaya diri pada alis Chu Chen. Lukisan dan kaligrafi Chu Chen telah memberi mereka kejutan besar. Kebanyakan orang percaya bahwa keterampilan piano Chu Chen tidak buruk. Semua orang menonton dengan tenang. Bai Qisheng meletakkan tangannya di senar dan merasakan energi ledakan yang datang dari piano sang jenderal. Bai Qisheng merasakan gairah yang telah lama hilang. "Mari kita mulai." Bai Qisheng memandang Chu Chen. Sebagai seorang senior, dia secara alami memiliki sikap seorang senior, memungkinkan Chu Chen untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Chu Chen mengangkat seruling Dewi di tangannya dan dengan lembut membawanya ke bibirnya. Hembusan angin bertiup, diiringi suara seruling yang merdu, melekat di gendang telinga bagaikan gunung dan air mengalir. Lagu apa ini? Apakah ada ahli yang dapat membantu saya mempelajari lebih lanjut tentang hal ini? Rasanya tidak istimewa. Sepertinya kemampuan piano Chu Chen hanya bisa dikatakan rata-rata. Baimu menatap Chu Chen dan mencibir. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah Guqin Chu Chen. Chu Chen benar-benar meninggalkan senjata pembunuh besar itu dan memilih apa yang disebut seruling Dewi. Kong, saat semua orang perlahan-lahan tenggelam dalam suara seruling, suara tajam seperti benturan baja bergema. Bai Qisheng memulai. Jenderal Qin dilahirkan untuk medan perang. Apa yang dimainkan Bai Qisheng pada sitar tentu saja adalah lagu perang. Tidak ada suara gong dan genderang yang nyaring, maupun teriakan nyaring perkelahian. Jari-jarinya dalam keadaan bingung, kadang berdetak sebentar, kadang cepat, kadang. Bai Qisheng juga memamerkan keahliannya, angin kencang bertiup, jubah ungu berayun, dan 10 jari mengendalikan senar, seperti seorang jenderal di medan perang, memimpin pasukan dan menyerang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Bai Qisheng. "Kecapi jenderal, mainkan lagu perang." Inilah kekuatan kepala pemain biola keluarga Bai. Sepertinya Chu Chen tidak hanya bisa memamerkan keahliannya, tetapi Bai Qisheng juga bisa memamerkan keahliannya bermain piano. Tampan sekali, aku ingin belajar bermain piano juga. Otak berkata, "Oke,
dan tangan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Katakan lagi." Liu Qianqian memperhatikan dengan cermat. Sepertinya ini menunjukkan keterampilan. Tapi saya tidak tahu mengapa. Tapi saya selalu merasa itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan teknik Chu Chen. Liu Manman meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Keterampilan piano yang ditampilkan oleh Bai Qisheng saat ini jelas lebih kuat daripada lagu yang dimainkan oleh Chu Chen malam itu. Namun, ketika Liu Qianqian menyebutkannya, Liu Manman tanpa sadar merasakannya dengan hatinya. Tapi dia masih merasa sedikit aneh. "Ada apa?" Liu Manman bertanya-tanya. Suara piano Bai Qisheng hampir sepenuhnya menekan suara seruling Chu Chen. Jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama, Anda tidak akan bisa mendengar suara seruling sama sekali. Apalagi seluruh penonton dikejutkan oleh piano Bai Qisheng suara. Respon saat ini sangat kuat. Bahkan dengan naik turunnya suara piano, terdengar suara sorak-sorai yang sangat menggairahkan. Dalam perbandingan ini, Chu Chen benar-benar dirugikan. Di bangku juri, mata keempat juri utama sama-sama kaget. Namun, yang mengejutkan mereka berbeda dengan penonton. Waktu yang lama, Huangfu Yuanjing menoleh untuk melihat Zhong Xiuqing evaluasi. Wajah Zhong Xiuqing berubah sedikit beberapa kali, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Mari kita lihat lagi. Mungkin ini hanya pendahuluan." Dan Bai Qisheng belum benar-benar mengerahkan kekuatannya. Bab 458 hasilnya sudah diputuskan di sampingnya. Zhang Xi menghela nafas. Jika Jenderal Qin hanya memiliki kekuatan seperti itu, maka itu benar-benar berlebihan. Aku pernah mendengar pertunjukan langsung Bai Qisheng, tapi tidak seperti ini. Mata Hu Liong tertuju pada tepi platform tinggi, berdiri dengan tenang, seolah-olah tidak ada rasa keberadaan lagi. Jari-jarinya berdebar lembut, dan suara serulingnya seperti gemericik. Sebuah kalimat tanpa sadar muncul di benak Hu Liong. Menyelinap di malam hari bersama angin, membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Lagu perang jenderal yang tampak megah dan penuh semangat itu diam-diam dipengaruhi oleh suara seruling. Inilah alasan keempat hakim menanyai Bai Qisheng. Jenderal Qin, Bai Qisheng, ini seharusnya adalah pedang dewa yang dipasangkan dengan legenda, mampu mengeluarkan kekuatan tak tertandingi, tapi hasilnya tidak memuaskan. Saya tahu ada yang tidak beres. Liu Manman tiba-tiba berseru pelan, menatap tajam ke tubuh tinggi dan lurus di platform tinggi. Jari-jarinya yang ramping begitu indah sehingga Liu Qianqian cemburu. Suara seruling Chu Chen memengaruhi sang jenderal. Lagu perang Qin, lagu yang dimainkan Bai Qisheng berjudul Nyanyian Perang 10 Kerajaan. Ini adalah lagu pertempuran yang sangat agresif. Yang dimainkan adalah adegan pertempuran di medan perang. Tetapi apa yang ditampilkan Bai Qisheng sekarang sungguh mengesankan. Suasananya megah, tapi tanpa aura pembunuh. Aura pembunuh dari lagu perang dihilangkan. Jadi semua orang merasakan naik turunnya lagu ini dan bersorak bersama. Nyanyian Perang 10 Kerajaan, memainkan piano sang jenderal dapat menarik semua orang ke dalam adegan pertempuran di medan perang. Alih-alih bersorak, lebih banyak orang akan ketakutan, terkejut, dan kemudian berlumuran darah. Namun, semua ini ditutupi oleh suara seruling Chu Chen.
Begitu Liu Manman selesai berbicara, Liu Qianqian tiba-tiba mengerti dan menatap Chu Chen. Saya harus mengatakan, Chu Chen sangat tampan ketika dia memainkan seruling bambu. Di tengah kerumunan, Si Tu Jing menghela nafas. Saudari tahu, Chu Chen kalah kali ini. Jiang Yingtao tersenyum, belum tentu demikian. Di platform tinggi, Baimu tidak terlihat baik. Dia menatap Bai Qisheng dengan cermat, merasa sangat gugup dan bingung. Lagu ini sangat di bawah standar. Bagaimana bisa? Di depan piano sang jenderal, wajah Bai Qisheng sangat serius saat ini. Ketika seruling Chu Chen dibunyikan, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Suara seruling yang ajaib menekan suara pianonya. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ini. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah dalam kompetisi. Bai Qisheng menarik napas dalam-dalam dan mempercepat kecepatan bermainnya. Keluarga lagu, musik yang dimainkan oleh kakak iparku ini sangat familiar. Song Qiu berkata tanpa sadar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Mata Song Yan dipenuhi panas dan dia menatap Chu Chen. Lagu misterius yang diputar di istana keluarga Song malam itu sebenarnya diciptakan oleh Chu Chen. Malam itu, seluruh keluarga Song tidur nyenyak, semua karena lagu misterius itu. Ini disebut requiem, kata Nangong Yun. Sebenarnya keahlian terkuat Chen Chen dalam piano catur kaligrafi dan melukis adalah keterampilan pianonya. Karena Chu Chen memiliki lebih dari satu master piano. Requiem diajarkan kepada Chu Chen olehnya. Dibandingkan dengan lagu biasa, lagu yang dia ajarkan kepada Chu Chen dapat memainkan peran tertentu dalam pertempuran. Ini adalah lagu yang dapat digunakan dalam pertarungan seni bela diri kuno. Akan sedikit mengganggu jika digunakan dalam pertarungan seni bela diri. Nangong Yun tersenyum. Dia hanya suka melihat Chen Chen menindas orang lain. Banyak orang di alun-alun perlahan-lahan melihat ada yang tidak beres. Lagu perang yang sepertinya lebih diunggulkan membuat orang merasa bahwa guntur lebih keras daripada tetesan air hujan seiring berjalannya waktu. Selain perasaan seru dan bersorak di awal, hingga saat ini belum ada perasaan lain yang berlebihan. Sebaliknya, suara seruling yang seolah nyaris diabaikan, kini semakin terdengar jelas di telinga. Di medan perang asap, kekuatan lagu perang secara bertahap membuat orang merasa melemah. Nyanyian pertempuran 10 kerajaan tidak bisa mencapai kekuatannya sendiri. Sebaliknya, suara seruling yang merdu perlahan merasuk ke dalam jiwa. Tampaknya membawa orang langsung keluar dari medan perang dan memasuki keadaan yang sangat damai dan tenteram. Perasaan ini seperti menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Suara seruling akan menggantikan suara gukin. Mata semua orang melihat ke arah platform tinggi. Di platform tinggi, Bai Qisheng yang mengenakan jubah ungu, tidak lagi memiliki aura bebas dan santai seperti sebelumnya akan menemui hambatan besar. Suara pianonya telah diredam dengan kuat oleh suara seruling. Kecapi sang jenderal, seruling sang dewi. Di mata kebanyakan orang, seruling dewi hanyalah kompilasi acak oleh Chu Chen. Dan Jenderal Qin benar-benar memiliki namanya. Namun, pada saat ini,
seruling Dewilah yang secara langsung menghancurkan Jenderal Qin. Kursi juri, senyuman muncul di wajah Huangfu Yuanjing, menang atau kalah telah diputuskan. Huangxi menghela nafas dengan tulus, benar saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Hu Liong menatap ke platform tinggi, perjalanan ini bermanfaat. Warisan budaya Tiongkok dapat bersinar begitu cemerlang dalam diri seorang pemuda. Ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan. Wajah Zhong Xiuqing berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit sedih. Jenderal Qin yang dia rindukan, Do Qin yang sangat dia nantikan, berada dalam situasi seperti itu, yang membuat Zhong Xiuqing agak sulit untuk menerimanya. Namun faktanya sudah ada di depan mata kita. Suara seruling yang panjang masih terdengar di gendang telinga semua orang. Bai Qisheng merasa tangannya semakin berat, dan dia hampir tidak bisa mengangkat jari-jarinya. Bai Mu di samping membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Sikap Bai Qisheng saat ini sama persis dengan saat dia ditekan oleh Chu Chen. Bahkan Bai Qisheng tidak bisa mengalahkan Chu Chen. Tubuh Bai Mu bergetar tak terkendali. Tidak, jangan, Li Lejing, seorang sastrawan dan seni generasi kedua yang kaya, juga terkejut. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Sulit dipercaya, tidak dapat diterima, jika Chu Chen memenangkan pertempuran ini, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga hadiah 100 juta yuan. Ini merupakan kerugian ganda, baik spiritual maupun material. Perhatian seluruh penonton terfokus di platform yang tinggi. Bai Mu melihat jari-jari Bai Qisheng semakin lambat, dan menjadi cemas dan berteriak keras, "Paman, paman, paman." Namun, Bai Qisheng mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam keputusasaan, Bai Mu tidak bisa mengendalikan kegelisahan batinnya dan secara refleks bergegas maju. Dia ingin membantu Bai Qisheng memainkan piano sang jenderal. "Minggir," geram Bai Qisheng, tapi tangan Bai Mu sudah menyentuh senarnya. Kedua kekuatan itu mengenai senar pada saat yang sama. Dan dalam sekejap, bang bang bang, sebuah suara mengguncang langit dan bumi. Suara senar yang putus bergema di gendang telinga dan mengejutkan jiwa. Bang bang bang. Bai Mu tercengang, tidak bergerak. Bai Qisheng juga tercengang. Tangannya terpotong oleh serangan tali, dan darah mengalir keluar. Bersambung.